Ya, Prof. Kiki, singkat saja. Jadi menurut Anda pra-peradilan akan membebaskan Febri dan kembalikan aset atau tidak menurut Anda? Kenapa? Jadi menurut Anda nanti pra-peradilan akan membebaskan Febri, lalu kemudian juga mengembalikan aset atau tidak menurut Anda? Saya Ada peluangnya 50-50 nggak? aja 50-50? supaya nggak kalah taruhan. 50-50 karena apa? Itu sudah dikasih rambu-rambu supaya dia lolos. Tapi kan tekanan publik juga 50% keras. Makanya harus lebih keras lagi tekanan publik ini. Sekarang nggak masuk di otak saya ya. Pengacara itu belain koruptor. Termasuk pengacara-pengacara alumni KPK. Kalau saya alumni KPK, seperti Pak Saud ini, malu saya bahwa ada temannya yang belain koruptor. Ya jelas dia lebih pintar dari yang lain karena dia pengalaman untuk itu. Dan pengacara semuanya ini barusan ada pengacara kayak begitu. Baik. Saya mengerti sekarang mengapa tidak bisa diberantas korupsi di Indonesia. Karena semua pengacara belain ada duit di situ. Baik. Pak Handika, tadi Anda bilang bahwa ya iya kalau memang ada belum jelas bahwa siapa yang memberikan uang, siapa yang menerima uang. Jadi itu bukankah sebagai salah satu bentuk strategi penyidik sebenarnya? Ya itu sebenarnya dalam bahasa hukum prematur dalam penetapan tersangka TPPU. Karena apa? Predikatannya belum jelas. Walaupun belum dibuktikan tapi kan harus ada dulu. Kalau dihubungkan dengan perdagangan pengaruh, ya memperdagangkan kan berarti jual beli toh. Siapa pembelinya? Ini ada fotonya. Sampai saat ini juga nggak disebut pembelinya siapa. Ini ada fotonya. Coba Ya, tunggu. namanya itu prematur. Ada Nah, foto. karena prematur sekarang diuji di pra-peradilan. Ada Terkait foto Anda ini. pelanggaran dalam prosedur. Bung, Oke. ada foto Anda ini. Ada jadi nanya pembelinya. Baik, Tanya coba saya ke Bang Rey. Bang Rey, jadi menurut Anda dalam upaya pra-peradilan ini adalah sebuah upaya juga melokalisir masalah yang sebenarnya ada? Iya, Atau normal karena banyaknya perkara? Bukan, sebetulnya kalau secara material dari pengetahuan kita jelas kok. Dari pengetahuan kita. Oleh karena itu kenapa dibuat lubang-lubang yang memungkinkan orang untuk tidak masuk ke substansi perkara. Gitu. Saya sudah mengatakan tadi setidaknya 5-6 lubang yang memungkinkan orang untuk mempertanyakan prosedur penetapan tersangka yang bersangkutan gitu. Kenapa itu tidak dibuat rapi baik oleh pihak kepolisian maupun kejaksaan? Karena ilmu pengetahuan kita untuk mengatakan ini ada sesuatu yang bersifat tindak pidana dalam proses ini. Itu ilmu pengetahuan kita. Tapi karena ini masalah hukum kan harus dibuktikan di pengadilan. Nah, prosedur penetapannya ini kemudian yang dipersoalkan. Pertanyaan saya, kenapa baik polisi maupun kejaksaan membuat perkara ini memungkinkan orang untuk melakukan prosedur pra-peradilan? Itu pertanyaannya. Sebagaimana saya bertanya dari awal, mengapa kasus yang ditangani oleh polisi ini dilimpahkan kepada kejaksaan, tapi kasus Don Ritonya sendiri masih tetap di dalam kepolisian. Jadi terbelah. Padahal ini dua kasus yang saling mengait, saling bertautan. Satu kemudian ditangani oleh polisi, satu ditangani oleh kejaksaan. Kenapa dua-duanya nggak ditangani kejaksaan atau sekaligus kepolisian atau sekaligus diserahkan kepada KPK? Sebab dari awal udah kita melihat nih. Makanya kalau ditanyakan misalnya, apakah kejaksaan serius? Mungkin serius. Tapi apakah akan tuntas? Saya nggak akan yakin. Oleh karena itu kalau tadi disebutkan misalnya bisa 5 aktor, 7 aktor, 10 aktor. Saya nggak yakin. Sejak dari awal ini udah mulai kelihatan upaya sebetulnya untuk melokalisir persoalan ini. Jangan sampai ke banyak tempat. Itu udah kelihatan dari awal tuh. Tapi serius nggak kasus ini? Serius, karena dipantau semua orang. Tapi apakah akan dituntaskan? Saya nggak yakin. Sebagaimana pertanyaan saya juga, apakah sebetulnya kasus ini betul-betul niatnya menegakkan pemberantasan korupsi? Bagi saya itu bisa juga tidak sepenuhnya. Oke. Itu kenapa saya mengatakan begitu? Sebab lagi-lagi saya mengatakan kalau Kortas Tipikor berani mengungkit kasus ini dengan niat yang tulus untuk membersihkan aparat penegak hukum dari kemungkinan ya melakukan tindak pidana dari kasus yang ia tangani, saya berharap seperti Presiden juga berharap agar TNI kata polisi
Presiden, Polri untuk segera menyikat seluruh tambang-tambang ilegal. Sekarang di mana Kortas Tipikor dalam perihal ini? Bahkan kasus batubaranya sampai sekarang kita tidak tahu bagaimana perkembangannya. Baik, terima Oleh kasih, karena Bang itu Rey. harus dilihat dari hal yang bersifat makro. Mungkin juga ini tidak murni hanya hubungannya dengan penegakan hukum, tapi boleh jadi saling melindungi untuk kepentingan yang sama-sama mereka miliki. Terima kasih Bang Rey, terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di studio. Dan saudara, kami juga mengajak Anda untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di NTT. QR code-nya ada di layar kaca Anda. Dengan demikian saya juga sekaligus menutup perjumpaan di Bola Liar. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak. Sampai jumpa lagi minggu depan di Bola Liar.